Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wat dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, yang maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena barangkali banyak sekali juga pejabat-pejabat yang hadir, takut salah kalau saya menyebut malahan ya. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barakahnya, karunianya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertalabul ilmi di tempat ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah, tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yashbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub roban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tidak pernah syukur kepadaku, kata Allah. Dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan tidak pernah sabar menanggung cobaan-cobaan dariku, falyakhruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong langitku ini, wal yatlub roban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya yang apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Kita diusir dari kolong langit. Kalau kita diusir dari kolong langit, mau pindah mana coba? Kalau diusir dari Madiun bisa pindah Jember, pindah Malang, pindah Surabaya, ya, pindah Solo dan lain sebagainya. Diusir dari Pulau Jawa masih bisa pindah Sumatera, pindah Kalimantan dan seterusnya. Diusir dari Indonesia masih bisa pindah ke luar negeri. Diusir dari dunia pun masih bisa pindah di planet-planet yang lain. Tapi kalau yang namanya diusir dari kolong langit, mau pindah mana? Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya yang apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Diusir dari kolong langit dan disuruh cari Tuhan yang lain. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahmatullah, kita mestinya berusaha, berupaya, berikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan benar-benar ahli sabar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita melihat tayangan di televisi akhir-akhir ini, seakan-akan Allah mendekatkan negara kita tercinta ini dengan musibah.
dengan bencana yang silih berganti di berbagai tempat saling pindah-pindah. Tapi yang penting, kenapa Allah kok seakan-akan mendekatkan negara kita tercinta ini dengan musibah, dengan bencana? Saya masih teringat nasihat dari orang tua kita dulu yang sangat arif, sangat bijak. Kalau terjadi musibah bencana yang selalu berganti-ganti atau sering terjadi bencana, nasihatnya itu dua hal. Yang pertama, kalau dalam bahasa Jawa, karena nasihatnya orang tua saya dulu itu selalu pakai bahasa Jawa, leurip do durung bener, hidup kita ini belum benar. Ya, nanti saya jelaskan hidup yang benar itu yang seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, kurang syukuri marang pangeran. Kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Makanya tadi di dalam firman Allah surat Ibrahim 7 yang saya bacakan tadi, kalau kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, ditambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau tidak bersyukur, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Apakah bencana musibah yang terjadi di negara kita itu merupakan azab, ataukah hanya peringatan, ataukah hanya cobaan? Wallahu a'lam bishawab, yang tahu hanya Allah. Beberapa waktu yang lalu, ketika Lombok pertama kali diguncang dengan musibah yang demikian besarnya, banyak teman-teman saya dari PP Muhammadiyah yang menjadi relawan di sana mengatakan, Ustaz, saya heran, Lombok itu mayoritas Islam, makanya disebutkan dengan Pulau 1000 Masjid. Semua rumah, hampir semua rumah itu punya masjid, punya musola atau langgar, persis seperti kalau kita di Bali, semua rumah itu punya pura. Di Lombok ya masjid meskipun kecil. Tapi kenapa kok kena musibah, kena bencana, atau mungkin itu azab Allah? Saya mengatakan, apakah ada jaminan orang Islam itu terhindar dari azab Allah? Tidak dijamin orang Islam terhindar dari azab Allah. Banyak negara-negara Islam kena azab Allah, banyak daerah provinsi yang mayoritas Islam kena azab Allah. Yang terhindar, yang dijamin terhindar dari azab Allah, kalau kita membuka firman Allah di dalam surat An-Nisa 147, ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya, Allah kalau akan menurunkan azabnya, azab Allah itu dihindarkan bagi suatu daerah, suatu wilayah, suatu tempat, kalau di sana itu masih ada orang yang beriman dan orang yang bersyukur. Coba, iman dan syukur yang dihindarkan dari azab Allah, bukan Islam. Jujur, kita jangan bangga kita tinggal di suatu negara yang mayoritas Islam, tapi kita juga ngenes, juga prihatin kalau kita mendengar di televisi ya berita yang memberitakan persoalan korupsi, yang korupsi juga mayoritas Islam. Ya, kapan itu di Malang, pas saya ke Malang itu, saya arsitek mendapatkan amanah mengerjakan proyek di UIN Malang. Ya, pas itu ada berita yang santer, hampir seluruh pejabat Malang ditangkap KPK. Kalau dilihat KTP-nya Islam, apa? Inilah yang memprihatinkan kita semuanya. Makanya orang Islam tidak dijamin terhindar dari azab Allah. Rukun Islam diamalkan, sholat, puasa, zakat, haji, malah haji berkali-kali setiap tahun haji karena kaya raya, meskipun kekayaannya itu dari korupsi. Ya, rukun Islam diamalkan, tapi tidak mengamalkan rukun iman. Jadi yang diamalkan jangan hanya rukun Islam, rukun iman juga diamalkan. Karena orang yang beriman itu pasti terhindar dari perbuatan dosa. Karena Nabi mengatakan afdalul iman man ta'lama anallahu mahaka haitsu ma kunta. Orang yang beriman itu merasakan keberadaan Allah haitsu ma kunta, dimanapun dia berada merasa dekat dengan Allah.
sehingga orang yang beriman itu terhindar dari azab Allah. Karena orang yang beriman itu tidak pernah mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena keimanannya itu merasa kehadiran Allah bersamanya dimanapun dia berada, kedekatan Allah terhadap dirinya. Dia merasakan seperti aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher ini, sehingga orang yang beriman itu terhindar dari perbuatan dosa. Makanya Nabi mengatakan di dalam salah satu hadis, ya, la yazni zani hina yazni wa huwal mu'min, la yashraku syarkina yashrik wa huwal mu'min, la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwal mu'min. Ya, Nabi mengatakan seorang penzina itu orang yang hobinya zina. Zaman Nabi ada penzina itu, makanya ada hadisnya. Apalagi sekarang di sini banyak yang namanya penzina. Penzina itu tukang zina, kalau tidak zina sehari meriang. Ya, harus zina gitu. Seorang penzina tidak bakalan melakukan perbuatan zina kalau di dalam hati ada iman. Seorang pencuri nggak bakalan nyolong atau nggak bakalan korupsi kalau di dalam hati ada iman. Seorang pemabuk nggak bakalan minum minuman keras kalau di dalam hati ada iman. Itu artinya apa? Artinya ketika melakukan perbuatan zina, ketika melakukan korupsi, ketika mabuk, itu di dalam hati tidak ada iman. Bukan kok di dalam hati imannya kecil, enggak. Nabi mengatakan tidak ada iman. Karena orang yang beriman itu karena ingat Allah pasti selalu melaksanakan apapun yang didhawuhkan oleh Allah. Ya, sehingga tadi saya matur di sini, nasihat dari orang tua kita, terjadinya bencana musibah yang macam-macam itu, hidup kita ini belum benar. Yang benar seperti apa? Yang benar yang kita beriman itu. Kita buka firman Allah surat Al-Dhariyat 56. Surat Al-Dhariyat itu surat yang ke-51 ayatnya 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Maaf, yang saya fokuskan di sini manusianya saja karena saya tidak melihat ada jin di sini. Ya. Tidak aku ciptakan manusia, itu Allah loh yang mengatakan. Allah tidak akan menciptakan manusia. Kalau manusia diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Illa liya'budun. Kecuali hanya untuk mengabdi. Mengabdi itu beribadah kepada Allah. Nah, sehingga manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Makanya tadi hidupnya belum benar kalau kita di dalam hidup belum beribadah. Tapi ibadah itu seperti apa? Karena mindset kita itu seakan-akan persoalan ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Wah, itu ibadahnya baik loh, sholat, puasa, zakat, haji baik sekali itu. Ya, 5 waktu di masjid, malah kalau sudah masuk masjid tidak keluar-keluar lagi itu. Seakan-akan ukuran orang baik itu hanya sergap nang masjid, sergap poso, nek zakat akeh, haji berkali-kali itu orang baik. Itu hablum minallah, baik kepada Allah. Tapi bagaimana? Apakah juga baik kepada sesama manusia? Itu hanya baik untuk urusan akhirat. Tapi apakah baik urusan dunia? Nah, jadi kita itu harus baik urusan dunia maupun akhirat. Ya. Makanya Nabi mengatakan, laisa bi kharikum man tarwatun yahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibba minhumma jami'an fa inna dunya balahun ilal akhirah. Kamu semuanya itu bukan menjadi umatku yang terbaik, itu kata Nabi. Kalau kamu hidup di dunia hanya disibukkan dengan urusan akhirat, orang tahu ngurusin dunia blas, bukan umatku yang terbaik. Apalagi hidup di dunia kok hanya disibukkan dengan urusan dunia terus nggak pernah ngurusi akhirat, bukan umatku yang terbaik. Umatku yang terbaik hatta yusibah minhum jami'an, yang bisa ngurusi dunia dan akhirat itu jami'an, itu jamaah, bareng-bareng diurusi dunia akhirat. Fa'inat dunya balahun ilal akhirah, karena dunia itu sarana,
jalan untuk menggapai akhirat. Makanya orang Jawa dulu mengatakan dunia itu mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat. Kita di dunia itu seakan-akan hanya bercocok tanam, bertandur-tandur, nanti panennya, metiknya di akhirat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Itu hidup yang benar itu seperti itu, bukan hanya ngurus ibadah mahdhah. Makanya ibadah itu kan ada dua macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairun mahdhah. Ibadah mahdhah urusan akhirat, ibadah ghairun mahdhah urusan dunia. Ya, kita nyontoh kepada Nabi. Saya tertarik dengan kecerdasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita itibak kepada Rasulullah, apa semuanya kita itibai? Semua yang dilakukan oleh Nabi apa kita itibai? Ya, karena banyak, saya itu menes kalau ada warga Muhammadiyah yang selalu mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, 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 opo-opo bid'ah, tahlilan bid'ah. Padahal lambang Muhammadiyah ada kalimat tahlilnya, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saya sering mendengar seperti itu. Kiai Haji Madal dengan cerdasnya, kita itibak kepada Rasulullah dalam hal melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak dalam hal melaksanakan perintah Allah, ya apa-apa, orang itibak. Apa bapak kemana-mana terus naik unta, naik kuda, naik motor, bid'ah. Saya teringat Pak, maaf, saya itu sebagai ketua umum Ikatan Arsitek seluruh Indonesia. Jadi maaf, saya itu bukan ustadz Pak, saya itu arsitek Pak. Ya, saya sering mendampingi menteri kemana-mana seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Karena hobi saya itu dakwah. Setiap saya hinggap di suatu tempat, saya selalu mencari majelis taklim di sana. Pertama yang saya cari Muhammadiyah ada enggak? Saya ketemu dengan PBM, PDM atau PCM enggak apa-apa. Yang penting bisa ceramah. Dan jadi saya itu sudah ceramah dari Sabang sampai Merauke Pak. Di Jayapura sudah 3 kali Pak saya ceramah. Gitu. Nah, ketika saya datang di Aceh, ini sesuatu yang menarik. Itu kebetulan hari Jumat itu saya di sana Pak. Kalau ada majelis taklim, saya bisa ngisi pengajian ini. Oh, malah kebetulan. Ini nanti yang khutbah dari Muhammadiyah, biar bapak saja yang khutbah Jumat di masjid di Aceh sana. Saya khutbah. Ya, di masjid Muhammadiyah itu Pak. Selesai khutbah, saya duduk-duduk dengan para takmir. Didatangi oleh salah satu takmir juga yang pakai pakaian gamis Pak, pakai gamis, pakai sorban, jenggot panjang, ya, mendatangi kami yang sedang duduk-duduk mengatakan, seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih hidup, sekarang datang di sini, semuanya itu diusir dari masjid sini. Loh, kenapa? Karena pakaiannya tidak seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang difoto itu. Sambil menunjuk seperti itu Pak. Nah, yang tidak diusir hanya saya sendiri. Wah, katanya seperti itu. Saya seperti itu mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu selalu berpegang kepada sunnah Rasul. Saya juga seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, saya kepingin itibak. Saya senyum-senyum sambil mengatakan, bohong Bapak. Loh, kok bohong bagaimana? Nah, itu yang disaku Bapak itu apa itu? HP. Rasulullah tidak pernah pakai HP Pak. Bapak pakai HP, nggak itibak Bapak. Tadi saya lihat sendiri Bapak kesini pakai gamis seperti itu, naik Vespa. Maksudnya naik kuda Bapak atau unta. Saya mengatakan seperti itu. Ini kan persis ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Ketika di rumahnya pagi-pagi jam 7 atau jam 8 ada tamu dari Semarang, salah satu pondok pesantren sana, datang di rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Kiai. Ya, saling panggil Kiai satu dengan yang lain. Silakan duduk. Kiai Haji Ahmad Dahlan ganti pakai baju karena hanya pakai
kaos singlet saja sama sarung ketika tamunya datang itu masuk di dalam kamar, si tamu tadi itu melihat kalender, melihat foto-foto perjuangan Muhammadiyah yang dipasang di kamar tamunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalender saja, kalender Belanda ya, kalender pakai bahasa Belanda ya. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan keluar, langsung tamu tadi mengatakan, Kiai ini ditetel semua Kiai ya, jangan masang seperti ini. Loh kenapa? Ini bid'ah. Nabi tidak pernah foto Kiai, apalagi kalender pakai tulisan, bukan tulisan Arab, bukan pakai bahasa Arab, tetel saja Kiai. Bid'ah. Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya tersenyum saja. Silahkan duduk ngobrol-ngobrol. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan tanya, Kiai kok pagi-pagi sudah sampai sini jam 8, dari sana naik apa? Ya, dulu di Jogja Semarang itu ada kereta api. Ya, sekarang sudah nggak ada, stasiunnya sudah ganti. Dulu ada kereta api sampai Magelang sampai Semarang. Nah, kiainya tadi mengatakan naik kereta api. Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung bid'ah itu Kiai. Mestinya Kiai naik unta atau kuda dari Semarang ke sini. Nah, itu. Jadi banyak di antara kita itu tidak bisa membedakan persoalan bid'ah dan tidak, hanya berpegang kepada hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man sona amron ala ghairi amrina fahuwa raddun. Bagi siapa yang melakukan sesuatu dan sesuatu yang dilakukan itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, fahuwa raddun, ditolak oleh Allah. Bagi siapa yang melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Nabi, ditolak oleh Allah. Bagi siapa yang mengada-adakan sesuatu, yang membuat-buat sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi, ditolak oleh Allah, itu bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Bid'ah itu adalah sesat dan pelakunya masuk neraka. Wah, jadi kalau panjenengan mengatakan panjenengan bid'ah, itu artinya panjenengan masuk neraka. Seperti itu. Saya tanya, apakah Nabi dalam salah satu hadis pernah membid'ahkan sahabatnya? Tidak ada. Hai Anas, hai Abu Hurairah, bid'ah nggak ada. Ulama-ulama Muhammadiyah yang terdahulu sampai dengan zamannya Pak A.R. Fakhrudin, Pak, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai zamannya Pak A.R. dan seterusnya sudah beda. Maksudnya beda itu cara di dalam menyampaikan sesuatu. Itu kalau ulama dulu itu bil hikmah, nggak pernah Pak A.R. itu bid'ah nggak pernah. Biasanya Pak A.R. itu apa ada tuntunannya. Jadi ibadah makhluk itu harus ada tuntunannya, nggak boleh mantep-mantepan. Karena sering orang tanya kepada Pak A.R., Pak A.R., saya kalau sholat seperti ini kok nggak mantep ya, kalau doa saya tidak seperti ini tidak mantep ya, kalau saya zikir tidak sampai 1000 kali tidak mantep ya. Bosok kayak gitu. Apa jawab Pak A.R.? Ibadah itu tidak mantep-mantepan, tapi ibadah itu ada tuntunannya dari Nabi apa tidak? Yang dilakukan itu tuntunannya. Lagi sering saya itu melihat fenomena yang menarik di masjid itu, di masjid kami di Yogyakarta, Masjid Agung Kauman Ngayog Jakarta. Saya melihat sendiri, Pak. Ya, di depan saya, karena Masjid Agung itu sering banyak tamu-tamu dari berbagai wilayah mengunjungi, ziarah ke masjid, ziarah kemana-mana. Itu saya melihat ada warga Muhammadiyah. Kebetulan warga Muhammadiyah itu dia itu pendekar tapak suci. Ya, setelah sholat diajak salaman, langsung ditangkis, tas gitu, dalam tas gitu. Karena beranggapan salaman setelah sholat itu bid'ah. Naudzubillah. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kedudukan salaman setelah sholat, bid'ah apa tidak? Karena banyak dulu warga Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah seperti Pak A.R., saya mendengar sendiri, nek salaman jangan setelah sholat tapi sebelum sholat. Nah nanti ya sama saja, sebelum sholat salaman dianggap bid'ah. Saya mengatakan yang bid'ah itu salat sambil salaman, jelas itu bid'ah. Jadi sudah selesai salat mau apa saja boleh, mau ke WC boleh setelah selesai salat. Wah baru salat itu rayot, karena sudah selesai salat.
gitu loh. Tapi kita itu jangan membawa bid'ah, tapi mengatakan saja bil hikmah saja. Kalau kamu ngejak salaman orang yang sedang berdoa, kamu dolim, mengganggu kehusukan orang yang sedang berdoa. Jangan diajak salaman, tapi jangan dibilang bid'ah, itu mengganggu. Nah, gitu. Nek wis rampung metu agak ajak salaman gitu. Nah, inilah banyak warga Muhammadiyah itu seperti itu, khususnya yang di kampung-kampung. Sampai tahlil itu dikatakan bid'ah, padahal kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Kalau mati masuk surga kita membaca itu. Terus ada yang bertanya kepada saya, yang nggak boleh itu tahlilan kok, kalau tahlil boleh. Sekarang saya tanya, takbiran boleh nggak? Takbir boleh, takbiran tak boleh nggak? Ya boleh. Tahlilan itu boleh, tapi kita itu hanya memberikan pencerahan, meluruskan. Kowe kok tahlilan kaya ngono iki tujuanmu apa to? Niatmu apa to? Niatku tak nggo nyangoni mbahku sing wis sedo untuk memberikan sangu, ya, memberikan sangu kepada orang tuanya yang sudah meninggal, atau mengirimi pahala. Nah, itu yang tidak tepat. Matabna adama in qata'a amalu illa min salatin. Orang yang sudah mati itu sudah terputus amalannya illa min salatin, kecuali 3 hal: shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Itu nggak bisa orang mati dikirimi ganjaran, karena Nabi mengatakan, ya, ini dalam salah satu hadis, mal maitu fi qabrihi ila kal ghariqil mutahawis yang tadiru da'watan min ahlihi. Orang yang mati sama Nabi itu dicontohkan, dipermisalkan orang yang tenggelam di air atau di sungai atau di kolam renang atau di laut. Tolong sing dibutuhke apa kae? Ini saya kasih duit 5 miliar tanpa nono, ora butuh emas berlian, padahal itu berharga sekali. Emas berlian tanpa nono, ora butuh. Yang dibutuhkan apa? Nyotak naik tampar tali, nyotak naik ban bekas, seneng itu. Padahal ban bekas. Yang dibutuhkan itu yang bisa menolong jiwanya. Orang mati juga demikian. Yang bisa menolong ya apa toh? Enggak perlu misalnya kuburnya kasih kijeng cungkup rumah kecil itu yang bagus, ada lampunya, ya, bertatah berlian. Enggak perlu itu, orang butuh kabeh. Yang dibutuhkan itu apa toh? Yang dibutuhkan itu adalah doa, ya. Yang dibutuhkan itu adalah doa. Sehingga apa? Sehingga kalau didoakan itu bisa menyelamatkan dirinya. Doanya seperti apa? Doanya seperti ketika kita sholat jenazah, itu loh doa. Nah, itu dikabulke dosa-dosanya, langsung masuk surga. Allahu Akbar. Nah, itu jadi nggak perlu macam-macam. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan tadi yang kaitannya dengan ibadah, karena orang itu ngertinya hanya ibadah mahdhah, persoalan sholat, puasa, zakat, haji. Masih ada yang namanya hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia. Ini juga lebih baik lagi, yang namanya silaturahim. Sekarang kan langka, Pak. Silaturahim itu langka dengan adanya HP, Pak. Ya, karena segala macam persoalan itu bisa diselesaikan dengan telepon, nggak perlu ke rumah. Padahal silaturahim yang diajarkan Nabi itu bisa bertatap muka. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak bakal masuk surga orang yang tidak senang dengan silaturahim. Itu ibadah khairul mahdhah yang sekarang sudah merupakan barang langka, silaturahim itu. Man sarahu an yubza fi umrihi wa an yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Orang yang senang silaturahim itu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Sapa sing seneng silaturahim umure dawa akeh rizkine. Nah, semua orang kan senang silaturahim. Makanya galanglah yang namanya silaturahim di dalam kehidupan kita agar apa? Agar dawa umure banyak rizkinya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, tadi saya juga matur di sini yang menjadikan musibah bencana itu karena hidup kita itu belum benar. Hidup yang benar itu adalah hidup yang hanya beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita membuka firman Allah di dalam surat An-Nahl 114, surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ayatnya 114, washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah nikmat Allah dengan jalan hanya kepadamu lah ya Allah kami ini beribadah. Kalau di dalam surat Al-An'am 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini saya sedang ditanya ini. Sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, hidupku, matiku hanya dipersembahkan kepada Allah. Pertanyaannya Ustadz, tadi kan sudah disebutkan sesungguhnya sholatku, kok masih ibadahku? Sholat itu kan ibadah toh Ustaz. Kenapa kok masih disebutkan sholatku ibadahku? Sholat itu mewakili ibadah mahdhah. Sholat, poso, zakat, kasih diwakili salat. Jadi Allah tidak berfirman sesungguhnya sholatku, puasaku, zakatku, hajiku tidak perlu disebut, wis diwakili salat. Nah, ibadah di sini ibadah khairun mahdhah, urusan dunia. Hidupku, matiku hanya dipersembahkan kepada Allah. Itulah hidup yang benar seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau membuka HPT, Himpunan Putusan Tarjah, coba buka persoalan ibadah itu apa? Definisi ibadah itu apa? Ibadah itu takarrub ilallah bimtithali awamiri wajtinabi nawahihi wa amali bima adnabi syarik. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan hanya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan hanya mengerjakan seperti apa yang diridhoi Allah, sehingga hidup di dunia itu mardhatillah. Nah, itu. Kemudian yang kedua persoalan syukur. Syukur yang benar itu seperti apa toh? Cara syukur yang baik itu seperti apa toh? Karena banyak orang beranggapan seakan-akan syukur itu ucapan terima kasih. Mensyukuri nikmat Allah, terima kasih kepada Allah. Syukur itu terima kasih. Saya mencontohkan, Bapak Ibu punya anak. Anaknya itu minta apapun dituruti sama Bapak Ibu. Ya, tadinya pakai motor, wah Pak, motor panas kepanasan, udan-udanan Pak. Ijolke mobil Pak, mobil apa? Honda Civic Pak. Ya, tukoke Honda Civic. Wah, apa tukoke sing dibutuhke anak. Apa anak itu hanya kalau di rumah ketemu Bapak Ibunya, Pak, Bu, terima kasih. Ketemu nang ruang tamu, terima kasih. Ketemu nang ruang makan, terima kasih. Pokoknya nang ngomong terus Bapak Ibu terima kasih. Ning nek dikongkon ra tau gelem. Ya, tidak taat kepada Bapak Ibunya. Nah, Mbok Ibu diantar belanja di mall padahal tas ditukoke mobil anyar. Alasan, wah saya akan belajar bersama Bu, saya akan ke sana. Ora tau gelem. Apa seperti itulah yang namanya terima kasih itu. Syukur tidak hanya sekedar itu, tapi taat kepada Allah. Ya, syukur itu kita taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, hanya mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah. Ya, sehingga apa Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, hidup di dunia, ya itu kita harus ada yang menuntun, ada guide-nya, agar tidak sesat. Ya, saya contohkan begini Pak. Saya dulu ketika sekolah di luar negeri tahun 85 Pak. Begitu sampai di luar negeri butuh yang namanya guide. Karena baru the first time, baru pertama kali di luar negeri butuh yang namanya guide yang menunjukkan tempat-tempat itu. Besok kalau saya ke luar negeri di negara yang sana nggak perlu guide lagi, bisa ngerti Pak aku. Begitu juga hidup di dunia Pak. Ini kan semuanya hidup di dunia itu baru sekali ini toh Pak, Bu. Apa ada yang sudah dua kali? Baru sekali, butuh tuntunan Pak. Itu. Kalau kedua kali dia wis tahu dituntun, wis ngerti, orang butuh tuntunan. Siapa yang menuntun? Nabi mengatakan, "Man ja'al Qur'ana mamahu khattahu ilal jannah, wa man ja'al Qur'an khalfahu syaqahu ilan nar." Siapa orang yang di dalam hidup di dunia menjadikan Al-Qur'an itu sebagai imam. Pemimpin kita itu Al-Quran. Kita taat kepada Al-Quran. Ya, kita taat kepada imam. Sami'na wa ata'na, kita kepada imam. Demikian juga sami'na wa ata'na kepada Al-Quran.
niscaya Al-Quran itu akan membimbingmu masuk ke dalam surga. Tapi siapa orang yang ketika hidup di dunia tidak taat kepada imam, tidak taat kepada pemimpin, artinya tidak taat kepada Al-Quran, malah Al-Quran ditinggal di belakang, kita genjerit di depan Quran. Apa kata Nabi? Quran, karena di belakangmu itu Quran akan mendorongmu, menjerumuskanmu masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu marilah Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, hiduplah yang Qurani. Ya, apa-apa yang ada di dalam Quran kita amalkan, apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Makanya kita ini ya, khususnya di Muhammadiyah, ya, Quran itu tidak hanya sekedar, saya ulangi lagi Pak Bu, ya, Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, sekedar dihafalkan, tapi yang lebih penting lagi Al-Quran itu diamalkan di dalam kehidupan di dunia ini. Makanya Islam itu dinul amal, Islam itu agama amalan. Persis seperti saya ketika ceramah di UIN, saya pernah diundang di UIN Malang, ya, menjadi narasumber di sana. Slide yang pertama kali saya tayangkan, orang naik unta, pakai sorban, jenggot panjang, pakai gamis, ya, naik unta itu berpapasan dengan orang yang naik Harley Davidson, moge, motor gede itu, pakai jaket kulit ikat kepala. Wah, petuan itu. Saya tanya kepada audiens, kepada para hadirin dan hadirat, yang Islam yang mana? Hampir semua Pak menunjuk jelas, Pak, yang naik unta itu yang Islam. Saya menjawab, yang naik unta itu Abu Jahal itu. Yang naik Harley Davidson itu Ustadz Jeffrey. Jadi Islam itu tidak bisa dilihat dari penampilan, karena Islam itu dinul amal, agama amalan, amalannya. Kalau hanya dilihat dari penampilan, mayoritas penduduk Indonesia itu Islam. Tapi kenapa sing korupsi kok ya mayoritas Islam? Karena tidak mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya kita amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam bahasa yang agak ilmiah, agak berkemajuan, agak kekinian itu, Al-Quran itu dibumikan, membumikan Al-Quran. Ya, makanya kita ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajari santri-santrinya, ya, surat Al-Maun diulang-ulangi sampai 7 minggu, beberapa minggu sampai 7 minggu. Ada salah satu santri yang bernama Muhammad Suja, masih belasan tahun ya. Semua santri takut untuk usul sama kiai, itu takut. Ya, yang namanya Muhammad Suja berani ngacung. Apa Suja? Kiai Haji menyambut acungan tangannya Muhammad Suja tadi. Kiai, kami sudah hafal luar kepala surat Al-Maun, sudah tahu artinya, sudah tahu maknanya, tafsirnya pun kami sudah ngerti. Kok tidak dilanjutkan dengan surat yang lain? Kiai Haji Ahmad Dahlan tanya. Siapa yang sudah hafal, semuanya mengacungkan jari. Saya. Siapa yang sudah tahu terjemahannya, semuanya menunjukkan jari. Saya. Siapa yang sudah tahu maknanya, semuanya ngacung. Siapa yang sudah ngerti tafsirnya, semuanya ngacung. Yang terakhir, siapa yang sudah mengamalkan, enggak ada belas yang ngacung, semuanya tunduk. Quran itu diamalkan, bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca, tapi diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, Muhammadiyah hanya mengamalkan surat Al-Maun bisa mempunyai aset yang luar biasa. Saya sudah menyaksikan sendiri dari Banda Aceh sampai Jayapura, aset yang dipunyai oleh Muhammadiyah itu
titik tolaknya hanya mengamalkan surat Al-Ma'un. Saya pernah ditanya, bagaimana konkretnya mengamalkan surat Al-Ma'un kok bisa punya apa-apa? Kepedulian kepada anak yatim. Zaman Belanda dulu banyak anak-anak yatim ditinggal mati orang tuanya perang, diopeni, kecil-kecil, balita-balita. Ketika anak itu sakit, waduh, dibawa ke rumah sakit Londo, ya, dokter-dokternya tentu saja kafir-kafir. Kiai Jumatan berpikir Muhammadiyah harus punya rumah sakit, mendirikan PKU. Anaknya SD, TK, waduh, jangan disekolahkan di TK Belanda. Kalau disekolahkan di TK Belanda, pendidikan dininya itu bukan Islami. Akidahnya gimana? Muhammadiyah bikin TK Bustanul Atfal, ya. Anaknya sampai SD, waduh, jadi sekolah Londo. Muhammadiyah bikin sekolahan, ya. Ketika SMP masih ada. Kalau sudah SMP fondasinya sudah dianggap kuat, boleh silahkan SMP Londo Milo, ya namanya. Kemudian SMA HIS, ya apa-apa silahkan, tapi sudah fundamennya sudah kuat ini akidahnya, ya. Tapi Muhammadiyah tetap berusaha membuat SMP, membuat SMA, sampai membuat universitas dan majelis-majelis amal usaha Muhammadiyah banyak sekali. Surat Al-Ma'un itu yang diamalkan. Nah inilah, oleh karena itu, ya, ada salah satu hadis yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam ceramahnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, mengatakan, saya tialakum zaman la yabqa lil Qur'ani illa rasmahu wala minal islami illa ismuhu yastasimuna bihi bahum abdunasiminhu masajidhum amiratun harabun minal huda fukoha dalika zaman syarun fatatatil sama minhum khurajatil fitnah wa ilahim ya'um. Barangkali ini ya, sekarang ini sudah terjadi di sekitar kita. Nabi mengatakan, nanti pada suatu masa, pada suatu saat, pada suatu tahun, umatku itu akan sampai di suatu masa atau suatu zaman atau suatu tahun di mana Quran itu hanya untuk bacaan, ming diwaca tok, ming diwaca, target kata, baleni meneh target kata, baleni meneh target kata, ning orang ngerti artine. Nah, ini yang prihatin Nabi itu. Kalau Quran ning diwaca tok, sekarang apa bedanya setiap hari membaca Al-Quran dan setiap hari membaca Quran? Podo wae. Al-Quran itu bukan tulisan, bukan buku. Al-Quran itu firman Allah, itu wahyu, bukan buku. Makanya Nabi nek Quran diwaca tok, Quran tinggal tulisan. Podo wae karo buku, ora diamalke, tinggal tulisan. Nek Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama, Islam KTP. Ini yang memprihatinkan. Sing Islam meng KTP deh, ora diamalke. Karena apa? Ora dong di sini kalau Quran, karena hanya target khatam. Karena jujur banyak di antara kita itu membaca Al-Quran tujuannya menggolek ganjaran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun satu bi afri amsalia. Siapa orang yang membaca Al-Quran per huruf mendapatkan ganjaran 10, per huruf 10. Coba bayangkan, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, wis 30. Nek khatam Quran pirang juta ganjaran. Hanya cari ganjaran tapi tidak berusaha untuk mengerti kandungan isi Quran. Ini yang menjadikan keprihatinan Nabi, dan itu diteruskan keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yastasimuna bihi bahwa abdunasiminhu. Banyak orang teriak-teriak, saya Islam, saya Islam, tapi yang dilakukannya sangat jauh dari ajaran Islam yang benar. Karena apa? Karena tidak paham Al-Quran. Menarik lagi,
Masajidhum amiratun kharabun minal huda. Masjid-masjid kelihatannya makmur, wah jamaahnya penuh, full, pokoknya banget. Tapi ustadz-ustadz yang memberikan ceramah di masjid justru meresahkan jamaahnya. Karena para ustadz-ustadz itu tidak paham Al-Quran, neng apalannya oke, neng orang paham maknanya, orang ngerti artinya, sehingga pendapatnya hanya menurut pikirannya sendiri disampaikan kepada jamaah. Masing-masing ustadz beda satu dengan yang lain, jamaahnya resah. Yang menarik di akhir hadis tadi Nabi mengatakan, ya, setelah masajidhum amiratun kharabun minal huda fuqaha dzalika zaman sarul fakata diri sama minhum kharajatil fitnah ba ilahim yaud. Apa? Makhluk yang paling buruk di kolong langit nanti ulama yang tidak paham Quran tapi ceramah di mana-mana, yang isi ceramahnya justru menyesatkan, isi ceramahnya justru menjadikan perpecahan umat. Ini sekarang banyak, ya. Inilah jadi banyak orang yang pinter pidato, pinter ceramah, ya, yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama. Kon ceramah agama ya amburadul nanti. Inilah yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam ceramah-ceramahnya. Makanya kalau kita mencari sing apal Quran wong Muhammadiyah itu jujur tidak banyak, Pak. Karena Muhammadiyah itu bukan gerakan menghafal Quran, Pak, tapi gerakan mengamalkan Quran, diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para wali songo dulu Quran itu untuk diapakan, orang diwoco, tidak dibaca, dikaji. Makanya untuk Quran itu mengaji. Ayo ngaji. Itu mindset kita tahu ngaji di Quran. Orang ayo moco. Orang moco, ngaji, dikaji, dipelajari, difahami, diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menarik kalau kita bisa seperti itu. Itulah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh karena itu monggo kita teruskan ya untuk mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalau kita itu mengamalkan Quran nggak ada orang yang melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Saya pernah ngisi pengajian kalau di dalam bahasa jurnalistik, Pak, Bapak pasti tahu istilah hotel prodium. Itu apa, Pak? Penjara. Saya ngisi pengajian di salah satu LP, Lembaga Pemasyarakatan di Jogja. Sebelum pengajian dimulai, saya melihat data statistik, Pak. Data statistik yang dipasang di port. Saya heran. Yang melakukan tindak pidana, ya, menurut statistik yang beragama Islam, itu dipresentasekan 98% yang laki-laki itu muslim yang ditahan di penjara ini. 98% itu muslim yang laki-laki. Yang saya terheran-heran dan tidak habis pikir yang wanita yang ditahan di LP Wiragunan itu 100% muslimah. Saya nggak habis pikir, saya mikir-mikir, Pak. Kepala LP Wiragunan menepuk bahu saya, Ustadz, nggak usah bingung, Ustadz. Loh, bingung bagaimana, Pak? Karena mayoritas penduduk Jogja itu Islam. Jadi yang melakukan tindak kriminal, tindak apapun ya mesti Islam semua, gitu loh. Jadi nggak usah bingung. Gitu. Saya menjawab, saya tidak sependapat, Pak. Loh, kok tidak sependapat? Kenyataannya seperti itu. Itu artinya orang Islam yang tidak Islam, orang Islam yang tidak melaksanakan syariat Islam. Islam hanya Islam KTP karena datanya atas dasar KTP. Tapi coba didata sekarang, penduduk Jogja itu yang melaksanakan syarat Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah berapa persen? Sedikit, Pak, jujur. Jadi yang dilihat hanya data KTP.
Makanya Islam KTP ya seperti itu. Mayoritas sing korupsi ya Islam. Mayoritas sing mabuk-mabukan. Nah, kemarin itu ada kaula muda yang mati berjamaah karena oplosan. Orang 12 apa ya? Itu mau dilihat jati dirinya siapa toh, ini bocah ini siapa toh? Jenenge siapa, alamatnya gitu, dibuka KTP-nya satu persatu. Kabeh Islam. Pripun ini? Ini yang memprihatinkan kita. Ya. Jadi orang Islam, ya, saya kembali lagi kepada tema yang awal tadi, tidak dihindarkan dari azab Allah. Yang dihindarkan dari azab Allah itu orang yang beriman. Artinya orang Islam yang melaksanakan syariat Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah itu terhindar dari azab Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara rahimahullah, kalau kita kepingin terhindar dari azab Allah ya seperti itu. Jadilah orang yang beriman. Ya. Nabi juga pernah berpesan agar kita terhindar dari azab Allah. Ma'amilan adamiyun amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Ada amalan anak turun Adam, kalau itu diamalkan itu akan bisa terhindar dari azab Allah. Apa itu? Dzikrillah, dzikir kepada Allah. Tapi banyak sementara orang-orang, wah saya itu setiap hari dzikir, malah saya 500 kali, 5.000 kali. Gimana? Saya ucapkan dzikir berulang-ulang. Bukan seperti itu. Dzikir tidak hanya bilisan, tidak ngomong ketok, bilisan. Tapi dzikir itu bil arkan, dengan amalan. Makanya saya tadi matur, agama Islam itu dinul amal, amalane. Orang kami ucapannya. Karena banyak orang munafik itu kan ucapannya dengan apa yang ada di dalam hati dan apa yang diamalkan beda. Orang nyambung. Jadi dzikir itu dari asal kata dzakara yudzakir, arti Allah beribu-ribu kali. Nah, sekarang la ilaha illallah apa sing tok amalke, apa sing tok lakoni. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya menuhankan Allah. Allah itu Tuhanmu. Artinya apa? Kamu tunduk dan patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kamu laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah, kamu tinggalkan. Kamu hanya mengerjakan apa yang diridhoi atau apa yang diizinkan oleh Allah. Nah, itu mestinya seperti itu. Diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya diucapkan beribu-ribu kali, tidak. Diamalkan. Sehingga saya hakul yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara rahmatullah, kalau kita bisa mengamalkan zikir tadi itu, ingat kepada Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terbebas dengan yang namanya azab Allah. Kalau bencana musibah masih ada terus, karena orang-orang yang beriman itu ya selalu diuji oleh Allah, diuji keimanannya. Tapi itu bukan azab. Kalau azab ya dasar banget. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimahullah, tidak terasa jam saya sudah jam 7. Saya tadi diminta sampai dengan jam 7. Marilah kita pungkasi. Sebelumnya saya berpesan di sini, saya sampaikan di sini, pengajian itu tidak hanya untuk didengarkan saja, tapi justru yang lebih penting pengajian itu didengarkan, difahami dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita itu selamat di dunia dan fil akhirah. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhaqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.